يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم الرسول الكريم الرحمة المهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Para ibu dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, majlis kita majlis yang ditegakkan di dalamnya salawat kepada Nabi. Meskipun majlis kita bukan majlis salawatan. Kenapa? Karena tidaklah seorang hamba duduk di majlis ilmu dan disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan dia harus berselawat kepada Nabi tanpa harus dibimbing, tanpa harus dikomandoi. Lisannya senantiasa mengucapkan salawat kepada Nabi ketika Nabi SAW disebutkan namanya dan dia mendengar. Makanya alangkah besarnya majlis ilmu, yaitu besar keutamaannya, yang mana dalamnya apa? Sering bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu dan akhwat rahimani rahimakumullah, tema kita bukan salawat. Tema kita mengenai masalah at-taubah. Karena membahas salawat sudah selesai di pembahasan bab yang ke-9, yaitu tentang hubbun Nabi SAW. Sekarang kita masuk pembahasan cabang-cabang keimanan yang keberapa? Berapa terakhir? Terakhir 9. Sekarang ke-10, yaitu membahas tentang at-taubah, taubat. Saya akan bahas beberapa poin mengenai masalah bab taubat yang kemungkinan pun tidak selesai di pekan atau di pertemuan sekarang, karena bab ini bab cukup luas. Bahkan salah seorang ulama dari muridnya Syekh bin Baz rahimahullah taala, yaitu Syekh Ibrahim ibn Hamad, beliau menyusun kitab dengan judul At-Taubatu Wadhifatul Umri. Beliau susun kitab berjudul Taubat itu kewajiban seorang mukmin seumur hidup. Taubat itu kewajiban seorang mukmin seumur hidupnya. Dan saya akan berusaha meringkas pembahasan dari berbagai kitab yang tujuannya untuk faedah bagi para akhwat, para ibu-ibu dan akhwat, agar bisa memahami tentang makna taubat. Yang pertama akan kita bahas, apa sih arti taubat? Poin pertama yang kita bahas, makna taubat. Taubat dalam bahasa Arab terambil dari kata taba yatubu. Taba, taknya panjang, ta nyambung ke alif, taknya fathah, alifnya sukun. Setelahnya huruf ba, ba-nya fathah. Ini fi'il madhi, taba, fi'il bentuk lampau. Dan asal kata dari setiap bahasa Arab itu pada fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Sedangkan mudhari'nya yatubu, ya nyambung ke ta, nyambung ke waw, setelahnya ba. Yatubu, ya-nya fathah, ta-nya kasrah, kemudian wawnya sukun dan ba-nya dhammah. Yatubu.
Taba yatubu itu asal dari kata taubat. Taubat itu masdar. Masdar itu bentuk kata baku dari asal katanya. Apa makna taba yatubu atau taubat? Maknanya inabah. Taubat itu bermakna inabah atau mendekati makna inabah. Taubat secara bahasa kita bisa diartikan artinya kembali. Taubat secara makna bahasa artinya kembali. Jadi orang yang bertobat artinya orang yang kembali setelah pergi. Maka ketika dikatakan taubat ilallah atau at-taubatu ilallah, taubat kepada Allah maksudnya kembali kepada Allah ketika dia telah berbuat dosa. Berarti ketika kita pahami at-taubatu ilallah, bertobat kepada Allah, berarti seorang yang kembali kepada Allah setelah dirinya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa yang dilakukan. Saya ulangin, dikatakan at-taubatu ilallah, bertobat kepada Allah, maka maksudnya orang yang kembali kepada Allah setelah dia menjauh dari Allah dengan perbuatan dosa-dosa yang dilakukan. Karena dosa menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bertobatnya menunjukkan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan bahwasanya taubat itu semakna atau hampir sama makna dengan inabah. Taubat secara makna bahasa Arab itu semakna. Apa arti semakna? Hampir sama maknanya, walaupun ada perbedaan. Hampir semakna dengan inabah. Inabah itu juga bentuk kata masdar yang asal katanya anaba atau naba yanubu atau anaba yunibu. Anaba atau naba. Jadi ada beberapa perbedaan, ada naba, ada anaba. Naba nun fathah nyambung ke alif sukun na. Kemudian setelahnya ba, naba. Naba. Kemudian ini fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Sedangkan mudhari'nya yanubu, ya nun, ya nyambung ke nun, nyambung ke waw, terus ba, ya-nya fathah, nun-nya dhammah, waw-nya sukun, ba-nya dhammah, yanubu. Naba yanubu artinya juga sama kembali. Naba yanubu artinya kembali. Atau kata yang lain, anaba yunibu, mengembalikan dirinya. Makanya ada kata dalam Al-Quran di surah Az-Zumar ayat 54. Apaan? Bukan surah, ya, ayat 54. Di surah Az-Zumar di ayat 54. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Saya harapkan ibu-ibu kalau ngaji bawa Al-Quran terjemah. Bawa Al-Quran terjemah. Dan ketika ngaji handphonenya di silent atau dimatikan, biar tidak mengganggu keberkahan majelis ilmu. Surah apa tadi? Az-Zumar ayat 54. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Wa anibu, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimulah, dan berserah dirilah hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya seorang hamba kembali kepada Allah. Sekarang apa makna perbedaan antara taubat dengan inabah? Kalau tadi taubat semakna dengan inabah, semakna artinya tidak harus plak gitu kan. Cuman ada perbedaan antara taubat dengan inabah. Taubat secara umum maknanya seorang yang kembali kepada Allah setelah dia berbuat dosa. Itu taubat. Taubat seseorang atau seorang hamba yang kembali kepada Allah, kembali taat kepada Allah setelah dia berbuat dosa. Sedangkan inabah maknanya secara umum orang yang senantiasa kembali kepada Allah di setiap saat.
entah dia berbuat dosa ataupun tidak, dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketaatan yang dilakukan seorang hamba secara umum, ketaatan atau amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, dia bagian taqarrub. Amal soleh yang dikerjakan seorang hamba itu apa? Taqarrub. Tujuan apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hamba siap nggak siap, dia akan kembali kepada Allah. Karena seorang hamba, siapapun dia, mukmin ataupun kafir, siap nggak siap, dia akan kembali kepada Allah. Dan alamat seorang hamba akan kembali kepada Allah di dunia dengan kematian yang menjemput dirinya. Ketika seorang hamba dicabut nyawanya oleh Allah, dicabut nyawanya oleh Allah, berarti dia akan menghadap Allah. Makanya banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan, seperti kemarin kita berbicara tentang bahwa orang yang berbuat zalim jangan disangka Allah lalai dari mereka, ya kan? Yang kita sebutkan di surah apa itu? Surah Ibrahim. Wala tahsabanna alladzina, yang Allah sebutkan di surah Ibrahim di ayat ke berapa kemarin? 42. Dan juga di surah-surah yang lain. Yang intinya di sini, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yuakhirukum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Bahwa jangan dikira Allah lalai terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Sesungguhnya Allah tidak mengadab orang yang zalim di dunia supaya apa? Supaya mereka diakhirkan kelak di hari kiamat. Tentunya ketika mereka mati. Artinya akan kembali. Seperti di surah At-Taghabun juga ayat 8. Di surah At-Taghabun ayat 8 Allah berfirman, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Di surah At-Taghabun Allah berfirman, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Afwan, di ayat yang ke-7 88, ayatnya ke-7. Surahnya At-Taghabun ayat ke-7. Perhatikan, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi, qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Perhatikan kata-kata thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Orang-orang kafir berdalih, orang-orang kafir mengklaim. Apa yang mereka katakan? Allah yub'atsu, kita ini enggak akan mungkin dibangkitkan. Kita kalau sudah mati nggak akan mungkin dibangkitkan. Mati ya mati. Tapi sangkaan mereka Allah bantah. Qul, katakan wahai Rasul kepada orang kafir, bala wa rabbi, sekali-kali iya, demi Rabbku, latub'atsunna, kalian betul-betul akan dibangkitkan oleh Allah setelah matinya. Bahkan tidak hanya dibangkitkan, tsumma latunabba'unna, dan kalian akan diberitahukan bima amiltum, apa yang telah kalian perbuat selama hidupmu. Berarti artinya setiap orang akan kembali kepada Allah. Setiap orang yang mati akan Allah bangkitkan, kemudian kembali kepada Allah, dan akan Allah pertanyakan setiap amalan yang pernah kita kerjakan. Jika kebaikan, maka kebaikan buahnya. Jika keburukan dan kekafiran, maka keburukan pula yang akan didapatnya, itu azab akhirat. Sehingga bahwa setiap hamba dia akan kembali kepada Allah. Siap nggak siap, mukmin kafir akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah bertaubat, nanti di poin kedua insyaallah kita sebutkan. Perintah bertaubat itu tidak hanya kepada orang beriman, tapi seluruh manusia Allah perintahkan untuk kembali bertaubat. Nanti di poin kedua pembahasannya. Kita masih di pembahasan yang pertama tentang makna taubat. Jadi taubat artinya apa? Yang inabah. Taubat semakna juga dengan inabah. Cuman inabah lebih umum, sedangkan taubat lebih khusus. Yaitu apa? Taubat itu kembali seorang hamba dari perbuatan dosanya. Sedangkan inabah umum, lebih luas cakupannya. Ketaatan yang dilakukan seorang hamba bagian dari apa? Inabah.
dan taubat pun bagian dari inabah. Makanya Allah berfirman tadi di surah Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Perhatikan kata-kata wa aslimu lah di surah Az-Zumar tadi. Setelah Allah perintahkan kita untuk inabah, kembali kepada Allah, Allah tekankan di akhir ayat wa aslimu lah, dan berislamlah. Yang Islam makna lain apa? Berserah dirilah, patuhlah, tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita pahami, orang yang bertobat kepada Allah dari dosa berarti dia harus kembali kepada Allah dan taat kepada Allah, mengikuti syariat Allah, jauhi maksiat, tinggalkan dosa-dosanya. Itu orang yang betul-betul kembali kepada Allah. Kenapa? Dibuktikan seorang hamba yang kembali kepada Allah setelah berdosa berarti meninggalkan dosanya. Karena meninggalkan dosa syariat Allah, syariat Nabi Muhammad SAW, dan patuh kepada aturan Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bohong jika ada orang mengatakan saya bertobat dari ini, tapi dia tidak meninggalkan perbuatannya dan tidak perlu mengerjakan ketaatan, maka dia belum bertobat. Orang yang betul-betul bertobat, yang meninggalkan perbuatan dosanya, kemudian menyesal dan kemudian mengganti dengan amal soleh. Maka Imam Nawawi menyebutkan syarat taubat itu ada 3. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan sebagaimana penjelasan para ulama, syarat taubat itu sah itu 3 poin. Yang pertama apa? Dia beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang ia lakukan. Yang kedua, an-nadam, dia merasa menyesal dari perbuatan dosa yang ia lakukan. Ada penyesalan pada hatinya. Itu syarat sahnya taubat. Jadi kalau ada orang bertaubat tapi hati yang tidak pernah merasa menyesal dari perbuatan dosa, maka ini bukan taubat. Apalagi setelah bertaubat masih senang nyeritakan dulu masa jahiliyah sebagai bentuk kebanggaan, maka ini bukan taubat dan bukan taubat yang sebenarnya. Taubat yang sebenarnya ada penyesalan dalam hatinya sangat besar dan dia tidak mungkin pengen kembali dan tidak mau menceritakan dosanya kepada orang lain. Yang ketiga, syaratnya apa? Ia meninggalkan maksiatnya dan mengganti dengan amal soleh. Ia meninggalkan maksiatnya atau dosanya dan menggantinya dengan amal soleh, dengan ketaatan kepada Allah. Itu 3 syarat taubat. Ini jika, atau 3 syarat ini jika taubatnya berkaitan dengan dosa antara dia dengan Allah. Ini syarat sahnya taubat jika dia bertobat dari dosa yang tidak ada kaitannya dengan manusia. Tapi kalau ada, artinya kalau dosanya ada kaitan dengan manusia, maka ditambah syarat yang keempat. Jika dosanya berkaitan dengan hak manusia, maka ditambah syaratnya yang keempat, yaitu apa? Meminta kehalalannya dari yang ia memiliki salah. Minta kehalalannya, minta keridhaannya, atau mengembalikan harta jika itu adalah dosa mengenai apa? Mengambil harta, seperti mencuri umpamanya. Syarat bertobat dari dosa curi harus mengembalikan hartanya yang dicuri dan seterusnya. Ini yang keempat. Jika dosanya berkaitan dengan hak manusia, dengan kehormatan manusia, harus meminta maaf, minta kehalalan dari yang bersangkutan. Ini 4 syarat yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang syarat sahnya taubat. Jadi taubat seorang yang kembali kepada Allah dan berserah diri kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan mengikuti aturan Allah, dengan taat kepada Allah. Kenapa? Karena taubat selain perintah dari Allah, dia juga ibadah yang senantiasa harus diperhatikan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau seorang yang maksum kan? Seorang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang tidak mungkin jatuh pada berbuat maksiat, tetapi ternyata beliau dalam sehari bertaubat kepada Allah sebanyak 70 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain beliau bertaubat sampai 100 kali. Dosa apa yang Nabi sampai bertaubat sehari sampai 100 kali? Sedangkan kita yang setiap hari berbuat dosa tidak sampai 70.
Atau bahkan sebagian orang untuk istighfar setelah salam dari sholat saja tidak. Padahal Nabi kita Muhammad SAW hamba yang ma'asum, seharinya bertobat sebanyak 70 kali, bahkan dalam riwayat yang lain 100 kali. Dosa apa yang Nabi minta ampunan? Para ulama menjelaskan bahwa di antara hikmah kenapa Nabi bertobat sehari sebanyak 70 kali dalam riwayat yang 100, bahwa Nabi yang pertama memberikan contoh kepada umatnya. Karena memang Nabi diutus untuk memberi contoh. Contoh sebagai apa? Seorang hamba yang baik. Di antara hamba yang baik yang sering bertobat kepada Allah. Dan Nabi mencontohkan demikian. Inni la astaghfirullah fi kulli yaumin 70 marrah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari sebanyak 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Ini Nabi memberikan contoh kepada umatnya. Seperti Allah katakan dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Nabi SAW diutus oleh Allah untuk memberikan apa? Suri tauladan kepada umatnya. Di antaranya memberikan tauladan bagaimana beliau bertobat kepada Allah dalam sehari sebanyak 70 kali. Sisi lain kata para ulama, kenapa Nabi atau hikmahnya kenapa Nabi bertobat sehari 70 kali padahal beliau maksum? Yaitu beliau bertobat kepada Allah dari sesuatu yang dianggap Nabi lalai. Yang dianggap Nabi lalai. Yang levelnya bagi kita itu tidak masalah. Atau yang levelnya bagi umatnya itu tidak masalah. Artinya Nabi SAW bertobat kepada Allah dari yang beliau merasa lalai. Yang beliau merasa lalai. Ya. Maka inilah bentuk taubat Nabi SAW. Artinya kalau Nabi SAW bertaubat kepada Allah dari sesuatu yang dianggap lalai oleh diri Nabi, padahal syariat kita tidak masalah, menunjukkan kita sebagai umatnya harus apa? Harus lebih mencontoh Nabi SAW. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna taubat. Seorang yang kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah, mengikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Pembahasan yang kedua, poin yang kedua dari pembahasan kita, bahwa perintah taubat atau perintah untuk bertaubat itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa perintah taubat itu perintah yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Jadi perintah untuk bertaubat adalah perintah langsung dari Allah kepada seluruh manusia, baik yang beriman ataupun yang tidak. Maksudnya, jika perintah itu kepada orang yang beriman, maka itu perintah khusus. Sedangkan jika perintahnya kepada seluruh manusia, berarti perintah secara umum. Contoh dalam Al-Quran, perintah taubat dari Allah melalui para rasul, yang rasul juga diperintahkan Allah untuk menyeru umatnya supaya bertaubat. Seperti di surah Hud ayat ke-90. Seperti di surah Hud ayat ke-90, yang mana di ayat sebelumnya Allah berfirman, maksud di ayat yang ke-89 Allah berfirman, wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithla ma asaba qauma nuhin au qauma hudin au qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi
Inna Rabbi Rahimun Wadud. Perhatikan ayatnya, bisa dicatat ayatnya 89-90. Ayat 89-90. Yang artinya wa ya qaumi la yajrimannakum syiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuh. Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kalian menyebabkan kalian berbuat dosa sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaumnya Nabi Nuh, kaum Yahud dan kaum Saleh. Sedangkan kaum Lut tidak jauh dari kalian. Ini ucapan Nabi Syuaib. Ini ucapan Nabi Syuaib kepada kaumnya. Sehingga di ayatnya ke-90 Allah mengatakan sebagaimana ucapan Nabi Syuaib, wastaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian, bertaubatlah kalian. Karena istighfar artinya juga apa? Memohon ampunan. Beristighfarlah, mohonlah ampunan kalian kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaihi, dan kembalilah, bertaubatlah kalian kepadanya. Inna Rabbi Rahimun Wadud, sesungguhnya Rabbku sangat penyayang dan sangat pengasih. Ini perintah dari Syuaib kepada umatnya untuk bertaubat, untuk beristighfar. Padahal umatnya belum beriman. Menunjukkan perintah taubat dari Allah. Karena tidaklah Nabi Syuaib dan nabi-nabi yang lain memerintahkan umatnya untuk bertaubat kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Syuaib memerintahkan umatnya untuk bertaubat, maksudnya untuk beriman kepada Allah. Karena taubatnya orang kafir bagaimana? Beriman dulu. Taubatnya orang kafir harus beriman dulu dan meminta ampunan kepada Allah dari dosa-dosa yang telah lalu. Makanya seorang yang masuk Islam, yang tadinya kafir masuk Islam, maka keislamannya menunjukkan taubatnya dia dari kekafiran. Seorang yang tadinya kafir masuk Islam, maka keislaman itulah bentuk taubat dari kekafirannya. Maka Nabi mengatakan al-islamu yajubu ma qablahu. Islam itu dapat menghapus keburukan orang-orang yang masuk Islam sebelumnya. Artinya kalau orang kafir masuk Islam, tentunya ketika kafir dia berbuat keburukan ini dan itu, maka dengan dia masuk Islam, Allah mengampunkan seluruh dosanya, ibaratkan dia baru lahir. Meskipun dulunya dia membunuh, meskipun dia dulunya berbuat zina dan ini itu, ketika dia masuk Islam, maka Allah menghapus seluruh dosa-dosanya dengan keislaman dia. Karena keislamannya, taubat dia dari kekufuran dan segala bentuk keburukan. Nah, jadi maksud taubatnya orang yang kafir apa? Berislam atau masuk Islam. Sedangkan taubatnya orang beriman apa? Tadi 3 poin atau 4. 3 poin atau 4. 3 jika dosanya berkaitan dengan dia dengan Allah, jika berkaitan dengan manusia apa? Yang keempat. Ya. Ini contoh di surah Hud. Juga di surah yang lain seperti di surah sama di surah Hud juga di ayat sebelumnya, masa di awal-awal ayat. Oh tadi di ayat 90, 89-90 juga di awal ayat seperti di ayat yang ketiga. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ya kan? Di ayat yang ketiga masih di surah yang sama, tapi di awal ayat. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin kabir. Dan hendaklah kalian memohon ampunan kepada Rabb kalian. Dan hendaklah kalian memohon ampunan kepada Rabb kalian dan bertaubatlah, kembalilah kepada Rabb kalian, kepada Allah. Apa janjinya bagi orang-orang yang bertaubat? Kata Allah di sini, yumatti'kum mata'an hasana. Jika kalian bertaubat, niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik kepada kalian. Jadi kemuliaan orang yang bertaubat, kata Allah, yumatti'kum mata'an hasana. Allah akan memberikan nikmat kepada kalian, nikmat yang baik. Sampai waktu yang telah Allah tentukan. Itu apa? Kalau di dunia apa? Ajal. Wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah. Dan dia itu Allah akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat kebaikan. Dan di antara orang yang berbuat kebaikan, kalau dia kafir masuk Islam, maka kebaikan bagi dia. Kalau dia beriman, sudah beriman, berbuat dosa dan dia bertobat, maka taubat adalah kebaikan yang ia lakukan dan kegembiraan bagi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini contoh tobat. Juga di surah yang lain sama, di surah Hud juga ayat 52. Ya. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan berkatalah Nabi Hud kepada kaumnya, wahai kaumku, mohonlah ampunan kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah kalian kepada Allah. Bertobatlah kepadanya. Jika kalian bertobat, niscaya Dia, yaitu Allah, apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Jika kalian bertobat, Allah akan turunkan hujan buat kalian, hujan yang lebat sebagai rizki buat kalian. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, bahkan kalian akan diberikan kekuatan di atas kekuatan yang selama ini kalian miliki. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kalian berpaling menjadi orang-orang yang sombong dan berdosa. Ini perintah Allah kepada manusia sampai pun dia kafir. Dan seterusnya. Juga di surah yang lain, di surah yang sama, surah Hud juga, di ayat 61. Wa ila thamud akhahum salihah. Perhatikan, ketika Allah memerintahkan Nabi Saleh untuk menjadi nabi di antara kaumnya. Apa yang diucapkan Nabi Saleh? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Masih di surah yang sama, surah Hud ayat 61. Allah menjelaskan tentang dakwahnya Nabi Saleh kepada kaum Thamud. Wa ila Thamud akhahum salihah, dan Allah mengutus kepada kaum Thamud, yaitu dari saudara mereka yang bernama Saleh. Apa yang diucapkan Nabi Saleh kepada kaum Thamud? Qala ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Kenapa kalian menyembah sesembahan selain Allah? Kita tahu kan bahwasannya kesyirikan apa itu? Sebesar-besar dosa. Kezaliman yang sangat besar. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali apa? Asyirku billah. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah sebutkan di surah Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang sangat besar. Betul, membunuh dosa besar. Betul, zina dosa besar. Merampok dosa besar. Riba dosa besar. Lari dari medan perang dosa besar. Ini dosa, tapi dosa yang paling besar asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kaumnya Nabi Saleh, yaitu kaum Thamud, Nabi Saleh mengatakan ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairu. Kenapa kalian menyembah sesembahan selain Allah? Huwa ansha'akum minal ardi. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari bumi ini, dari tanah ini. Wasta'marakum fiha, dan Allah pula yang menjadikan kalian dapat memakmurkan bumi ini. Fastaghfiruhu, maka mintalah ampunan kalian kepada Allah dari dosa-dosa kalian, dari dosa syirik kalian. Tsumma tubu ilaih, dan bertobatlah kepada Allah, kepada Rabb kalian. Inna rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Rabbku sangat dekat untuk mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya, sebesar apapun dosanya, dan akan mengabulkan taubatnya atau menerima taubatnya setiap orang yang bertobat kepadanya. Ini Nabi Saleh. Ini perintah atau ayat-ayat tadi menjelaskan tentang perintah taubat secara umum kepada orang-orang atau kepada manusia, khususnya buat orang kafir. Sedangkan perintah khusus kepada orang beriman Allah sebutkan di surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Di surah At-Tahrim ayat 8 Allah perintahkan taubat secara khusus kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Di surah At-Tahrim ayat ke-8 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah
nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan taubat nasuha. Kenapa? Asa rabbukum, karena Allah menaruh harapan kepada kalian yang beriman. Ketika Allah perintahkan kita untuk bertobat, ketika Allah perintahkan kepada kita yang beriman untuk bertobat, Allah menaruh harapan kepada kita yang bertobat apa? Asa rabbukum ayyukaffir ankum. Dengan kalian bertobat, Allah berharap kalian apa? Diampuni dosa-dosanya. Yukaffir ankum sayyiatikum. Allah berharap, perhatikan kata-kata yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Dan ketika Allah memasukkan orang yang beriman dan pemimpinnya orang beriman itu Nabi SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tidak akan mengecewakan nabinya dan orang beriman. Artinya apa? Janji Allah kepada orang yang beriman surga. Iya kan? Janji Allah kepada orang yang beriman itu surga. Cuman surga Allah tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang berbuat dosa. Saya ulangin. Janji Allah kepada orang-orang beriman itu apa? Surga. Cuman surga Allah tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang berbuat dosa atau yang belum diampuni dosanya. Maka nggak ada orang yang masih punya dosa masuk surga, nggak ada. Biar dia beriman masih punya dosa dan dosanya belum diampuni, kemana masuknya dulu? Ke neraka. Yang tidak beriman ya sudah selama-lamanya nggak akan ke surga, selamanya di neraka. Orang beriman saja jika dia masih ada dosa dan sampai matinya belum terampuni dosanya, bahkan di hari kiamat juga belum diampuni dosanya, maka dia tidak akan masuk surga dulu, ke neraka dulu tempatnya sebagai penyucian dari dosanya. Karena karena surga Allah janjikan bagi orang-orang yang tidak memiliki dosa atau yang dosanya sudah Allah ampuni. Makanya di surah Ali Imran di ayat 133 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Perhatikan ayat ini. Dan bergegaslah kalian orang beriman untuk mendapatkan ampunan Allah. Kira-kira ampunan untuk apa? Untuk dosa kita kan? Ampunan itu untuk dosa kita. Perhatikan, Allah memerintahkan kita untuk semangat mendapatkan ampunan Allah, ampunan Rabb kita. Karena Allah menjanjikan bagi orang-orang yang diampuni dosanya apa? Surga. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang diampunkan dosanya surga. Berarti mafhumnya orang yang belum diampuni tidak akan masuk surga dulu. Maka Allah perintahkan bergegaslah kalian sebelum matimu untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Karena Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang telah diampuni dosanya jannah, surga. Di mana kata Allah arduhas samawati wal ard, surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang telah Allah sediakan buat orang bertakwa. Dan di antara ciri orang bertakwa yang senantiasa bertobat. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan menghinakan Nabi Muhammad SAW. Karena orang-orang yang masuk surga tidak akan dihinakan. Yang dihinakan yang masuk neraka. Sehingga Allah menjanjikan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman, tentunya para sahabat khususnya, dan kita, termasuk kita, jika kita mengikuti Nabi dan para sahabat, maka bertobat dari segala dosa. Karena Allah menjanjikan bagi Nabi dan umatnya apa? Tidak akan dihinakan ketika mereka masuk surga. Karena surga tempatnya orang-orang yang dimuliakan, sedangkan neraka tempatnya orang-orang yang dihinakan karena mereka tidak bertobat dari dosa-dosa yang mereka kerjakan. Nuruhum yas'a baina aydihim, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Artinya orang-orang yang masuk surga, yang mereka diampuni dosanya, mereka bercahaya masuk surga dari kanan dan kiri mereka. Bahkan mereka mengatakan Rabbana, ya Rabb kami, atmim lana nurana. Perhatikan ucapan orang-orang yang akan masuk surga. Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami. Terus apa? Waghfir lana, dan ampuni kami ya Allah. Waghfir lana, dan ampuni kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, karena engkau maha mampu dan maha kuasa atas segala sesuatu.
Kalau kita pikir amalan kita dengan surga itu nggak sebanding. Surga itu mahal. Surga yang Allah janjikan buat orang-orang beriman itu mahal. Wallahi kalau kita mau jujur, pantaskah kita masuk surga? Masing-masing kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah orang seperti kita pantas masuk surga? Dengan amalan yang apa adanya, dengan amalan yang kadang-kadang Masya Allah, amal yang wajib aja kadang-kadang kita masih banyak lalai. Belum amal-amal yang sunnah, yang kadang sebagian kita meninggalkan bahkan tidak sama sekali. Kalau kita mau menimbang amal kita dengan surga, tidak pantas dan tidak layak. Surga teramat mahal. Tetapi ketahuilah, kasih sayang Allah itu luas. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah, ampunan Allah dari segala dosa kita. Di antara bentuk kasih sayang Allah yang sangat besar buat kita semua, Pak, ampunan dari segala dosa kita. Itu yang kadang-kadang kita tidak bersyukur atas ampunan Allah. Hakikatnya ampunan Allah yang Allah berikan kepada hamba-Nya itu adalah kasih sayang yang sangat besar. Maka senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang diampuni sebelum ajal menjemput kita masing-masing. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang perintah taubat kepada orang yang beriman secara khusus. Banyak dalam berbagai ayat Allah perintahkan buat orang beriman untuk bertobat kepada Allah dari segala dosanya. Para ibu dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Allah menjanjikan surga lil maghfurin. Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Sedangkan yang tidak diampuni atau belum diampuni, dia akan masuk neraka terlebih dahulu sebagai bentuk pembersihan dari dosa-dosanya. Dan apa yang kita kerjakan dari taubat dari segala dosa kita menunjukkan kita menginginkan surga Allah. Tadi saya katakan bahwasannya sebagaimana penjelasan para ulama, ketika kita beramal apapun bentuk amalannya, entah salat, saum, zakat, puasa, haji, infak, sedekah dan yang lainnya, wallahi sekali-kali amal tersebut bukan untuk nebus surga. Saya ulangin, ketaatan yang kita kerjakan seperti salat, saum, zakat, haji, infak, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat kepada keluarga, mengajak kepada kebaikan, wallahi amal soleh ini semua bukan untuk nebus surga. Lah kalau bukan untuk nebus surga, untuk apa kita beramal? Jawabannya, amal soleh yang kita kerjakan untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Jawabannya, amal soleh yang kita kerjakan untuk mendatangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah secara khusus buat kita yang beriman. Kenapa? Karena yang masuk surga yang dirahmati. Yang masuk surga Allah bukan yang banyak amalannya, tetapi yang masuk surga yang diberikan rahmat. Di antaranya yang diampuni dosa-dosanya ketika dia hidup atau ketika dia sebelum masuk surga. Allah ampunkan dosa-dosanya sehingga dia layak masuk surga. Nah, ampunan Allah itulah kasih sayang Allah. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannata ahadukum bi'amali. Sekali-kali kalian tidak akan masuk surga karena amalan kalian, kata Nabi. Kalian tidak akan bisa masuk surga karena amalan kalian. Walakin birahmatillah, tapi masuk surga karena rahmat Allah. Qalu hatta anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, sampai pun engkau ya Rasul, apakah engkau masuk surga bukan karena amalanmu? Qala, maka Nabi mengatakan, ya. Hatta ana, sampai pun aku. Illa an yataghammadani Allah birahmati, kecuali Allah selimuti diriku dengan kasih sayangnya, maka aku pun akan masuk surga. Lihat, ternyata Nabi pun masuk surga bukan karena amalan Nabi, tapi karena kasih sayang Allah. Makanya amal soleh yang kita kerjakan sekali-kali bukan untuk menembus surga, tapi untuk mendatangkan kasih sayang Allah, supaya Allah ridho kepada kita, supaya Allah sayang kepada kita.
Dan di antara bentuk kasih sayang Allah, ampunan Allah kepada kita. Di antara bentuk kasih sayang Allah, Allah menerima taubat kita. Di antara kasih sayang Allah, Allah jadikan kita bisa beramal, yang pada akhirnya kita terus mendapatkan ampunan Allah, terus mendapat kasih sayang Allah. Karena amal soleh mendatangkan rahmat Allah. Karena amal soleh mendatangkan rahmat Allah. Karena ketaatan kepada Allah mendatangkan rahmat Allah. Perhatikan di surah Al-Isra, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW supaya menjadi petunjuk buat umatnya sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada orang beriman. Di surah Al-Isra ayat 82, Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa. Perhatikan kata Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, kata Allah. Dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk buat orang beriman, dan juga sebagai syifa, penawar. Syifa itu lebih dari obat. Syifa itu lebih dari obat. Kalau orang sakit butuh obat, maka orang yang sehat butuh syifa, penawar, menjadi benteng untuk tidak berbuat dosa dan menjadi solusi ketika dia berbuat dosa. Al-Quran, kata Allah, kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat kasih sayang. Buat siapa? Lil mu'minin, kata Allah, buat orang beriman. Makanya perintah taubat ada dalam Al-Quran. Tujuan apa? Menjadi rahmat buat orang beriman, bahwa Al-Quran itu rahmat, Al-Quran itu petunjuk. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya sebagai rahmat buat orang beriman, sebagai penawar dari kesusahan hidup mereka. Wala yazidul zalimina illa khasara. Adapun Al-Quran buat orang kafir, kata Allah, buat orang zalim, melainkan hanya kesengsaraan dunia dan akhirat. Adapun Al-Quran buat orang kafir hanya membuat mereka sengsara dunia akhirat jika sampai mati mereka tidak beriman. Dan Al-Quran menjadi hujah buat seluruh manusia di hari kiamat. Hujah itu sebagai bantahan, penegak, saksi di hari kiamat. Jadi amal soleh yang kita kerjakan sebagai pendatang rahmat. Amal soleh yang kita kerjakan di dunia sebagai sarana untuk mendatangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, yang pada akhirnya kita masuk surga. Dan keutamaan amal soleh yang kedua, di hari kiamat setelah mereka masuk surga, untuk menentukan di derajat, di tingkat surga mana dia layak. Amal soleh kita lah yang menentukan. Amal soleh yang kita kerjakan itulah yang akan menentukan di tingkat surga mana kita layak, Firdauskah atau tidak. Maka yang menentukan amal kita masing-masing. Di dunia sebagai sarana untuk bisa masuk surga, yaitu datangnya rahmat Allah maksudnya. Sedangkan di hari kiamat, amal soleh kita menentukan di surga mana tingkatan kita. Maka jangan pernah tertipu dengan amal soleh kita. Karena sejatinya kita yang masih hidup, kita nggak pernah tahu apakah amal soleh kita diterima. Apakah ada di ruangan ini yang menjamin, Ustadz, amal soleh saya sudah diterima? Saya menjamin. Ada? Tidak ada. Sampai pun saya yang berbicara. Saya yang berbicara, tidak ada jamin bagi saya amal soleh saya diterima. Jenengan yang hadir mendengarkan, baik yang tua muda, tidak ada jaminan amal soleh tidak diterima. Tidak ada jaminan sampai akhir wafatnya dia masih beramal. Karena ada di antara manusia hari ini beramal, esok sudah kafir. Ada di antara manusia paginya masih beriman, sorenya sudah murtad. Ada pula orang yang sore hari masih beriman, esoknya sudah murtad. Makanya amal soleh selain untuk mendatangkan rahmat Allah, dan di antara rahmat Allah menjaga orang itu istiqamah di atas amal soleh. Wallahi, amal soleh yang kita kerjakan dan berusaha kita menjaganya supaya amal soleh tersebut menghantar kita ketika detik-detik meregang nyawa bagi kita. Demi Allah, amal soleh yang kita kerjakan, yang kita berusaha ikhlas, yang kita berusaha istiqamah, demi Allah amal soleh tersebut hakikatnya yang kita kerjakan supaya amal tersebut mengiringi kita sampai ketika kita meregang nyawa, yang pada akhirnya kita mati di atas keimanan. Itu tujuannya, tidak ada yang lain. Karena apalah artinya amal soleh yang dikerjakan banyak, tetapi ketika meregang nyawa dia sudah tidak beriman dan tidak beramal soleh.
kerugian dan kerugian. Banyak kisah di antara di zaman dulu, orang-orang yang tertipu dengan amal soleh yang pada akhirnya dia di akhir hayatnya tidak beriman kepada Allah dan mati di atas kekufuran, dan neraka tempat kediaman yang mengekalkan dirinya. Para ibu dan akhwat rahimani rahimakumullah, amal soleh yang kita kerjakan, yang kita berusaha ikhlas mengerjakannya, berusaha untuk jangan sampai tercampuri dengan riya, sum'ah, ujub dan yang lainnya, hakikatnya kita berharap amalan tersebut bertahan sampai kita meregang nyawa. Tidak ada yang lain. Makanya pentingnya terus beramal soleh. Kenapa? Karena ketika seorang hamba terus beramal soleh, ada kaitan kepada hatinya. Sebagaimana ketika orang meninggalkan amal soleh atau bermalas-malas dengan amal soleh, akan berpengaruh kepada hatinya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan, badiru bil a'mal, kata Nabi, segeralah beramal soleh, jangan kau tunda-tunda dalam beramal soleh. Jangan kau menunda-nunda amal soleh. Kenapa? Sayati fitnatun kaqit'atil laili, karena akan datang satu fitnah menimpa hati manusia, menimpa hati orang yang beramal, yang mana fitnah tersebut datangnya bagaikan penggalan malam. Malam datang dengan cepat, pergi dengan cepat berlalu. Kenapa? Kata Nabi, yusbihu rajulan mu'min, ada orang di pagi hari masih beriman, wa yumsi kafiran, tapi di sore hari sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, ada pula orang di sore hari masih beriman, paginya sudah di sore hari beriman, paginya sudah kafir. Kenapa? Karena kita tidak tahu hati kita di ujung akhir hayat di mana. Itu masalahnya. Wallahi, ketika seorang berusaha istiqomah, maka hakikatnya dia berusaha menjaga hati sebenarnya. Berusaha menjaga hati untuk tidak berpaling dari iman dan amal soleh. Untuk tidak berpaling dari iman dan amal soleh. Makanya mungkin kita boleh bersedih ketika ibu kita meninggal. Kita mungkin boleh bersedih ketika ustadz kita meninggal, ayah kita meninggal. Kita bersedih ketika orang-orang soleh di sekitar kita meninggal terlebih dahulu, dan kita menyaksikan kematiannya. Kita sedih, dan itu wajar. Tetapi hakikat kata para salaf, hakikatnya ketika kita melihat orang soleh di sekitar kita meninggal, hakikatnya yang harus kita sedih diri kita sendiri yang masih hidup. Kenapa? Karena kita yang masih hidup, ketika menyaksikan orang yang soleh meninggal, kita belum tahu apakah kita meninggal di atas kesolehan sebagaimana yang kita saksikan orang soleh meninggal. Ketika orang soleh meninggal menunjukkan finishnya ujian dunia, sedang kita yang masih hidup terus untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah seorang masuk surga kecuali karena rahmat Allah, dan tidaklah amal soleh yang kita kerjakan kecuali untuk menjaga hati kita untuk terus disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita beramal soleh sampai ajal menjemput kita masing-masing. Poin yang ketiga dari pembahasan kita, Allah Ta'ala pasti mengampuni segala dosa. Yakinlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb kita dan Rabb semesta alam, Dia pasti mengampuni segala dosa kita, sebesar apapun dosa kita. Cuman tentunya ampunan Allah itu pun terbatas, dan batas ampunan Allah kematian kita.
batas ampunan Allah bagi orang hidup yaitu kematiannya. Maka jangan pernah merasa sebesar apapun dosa kita, jangan pernah merasa kayaknya nggak mungkin deh Allah mengampuni saya. Jangan pernah. Jangan pernah timbul di hati kita kayaknya nggak mungkin deh Allah mengampuni dosa saya. Teramat besar dosa saya. Makanya tercela kata Nabi, jika orang mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku kalau kau berkehendak. Ini menunjukkan dia apa? Su'ul adab, buruknya adab kepada Allah. Dia merasa ampunan Allah terbatas. Tidak, sekali-kali tidak. Ampunan Allah itu luas, seluas langit dan bumi, bahkan lebih dari itu. Dalam hadis qudsi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, kata sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda. Kata Nabi, qala Allah tabaraka wa ta'ala, kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, wahai manusia, tidaklah engkau berdoa kepada diriku dan berharap kepada diriku, melainkan aku akan ampunkan dosa kalian, dan aku tidak peduli seberapa dosa besar kalian. Ini ucapan Allah dalam hadis qudsi. Ketika kita berdoa, yang mungkin di antara doa kita meminta ampunan atau tidak, dan kita menaruh harapan kepada Allah, yakin kepada Allah, tidak pernah berburuk sangka kepada Allah, dan di antara tidak berburuk sangka, dia tetap yakin Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kata Allah, ghafartu laka ala ma kana fika, Allah akan ampunkan dosa-dosamu, kondisi apapun dosa kalian, wala ubali, dan aku tidak peduli dengan kondisimu. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, wahai manusia, sekiranya dosamu telah memenuhi langit. Wahai anak Adam, kata Allah, sekiranya dosamu memenuhi langit dan bumi, memenuhi langit, tetapi engkau tetap meminta ampun kepadaku, bertaubat kepadaku, maka ghafartu laka wala ubali, aku tetap akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli kondisimu apapun bagaimanapun. Ya ibna Adam, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika sekiranya kau mendatangiku, kau menghadap aku, kau kembali kepada aku, tetapi kau bawa dosa, kau bertemu aku, dirimu bertemu aku, tetapi kau masih membawa dosa, dan dosamu sepenuh bumi, tetapi dosamu tidak ada berbuat kesyirikan, tetapi dosamu hanya dosa yang sifatnya umum, tidak ada berkaitan dengan hakku, dan kau tidak mensekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka, pasti aku akan mendatangkan ampunan kepadamu sebanyak dosamu. Meskipun dosamu sepenuh bumi, aku akan datangkan ampunan sepenuh bumi, dengan catatan kau tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang Allah, ampunan Allah luas. Jangan pernah kita menyangka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka ini sebuah kesombongan dan kekurangan ajaran kepada Allah. Di surah An-Nisa, di 2 ayat, di ayat ke-46 48 di surah An-Nisa, di 2 ayat di surah 46 dan 116. Allah berfirman, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Ini di ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa lain sesuai kehendaknya. Dan siapa yang mensekutukan Allah, sungguh dia telah mengada-ada, telah berbuat dosa yang sangat besar.
Di ayat yang 116 Allah berfirman sama, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik sesuai dengan kehendak Allah. Wa may yusyrik billah, siapa yang mensekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Surah ini tidak bertentangan dengan surah Az-Zumar ayat 53. Di surah Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Perhatikan surah Az-Zumar ayat 53. Kata Allah, "Qul," katakan wahai Rasul Muhammad SAW kepada hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang mereka melampaui batas, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. Para ulama mengatakan di antara bentuk melampaui batas seorang hamba atas diri mereka sendiri, di antaranya ketika dia berbuat dosa merasa tidak ada ampunan bagi dirinya. Ini melampaui batas. Seorang yang berbuat dosa, kemudian dia merasa kayaknya nggak mungkin Allah mengampuni dosa-dosaku. Ini bentuk kesombongan dan bentuk melampaui batas kepada dirinya sendiri. Makanya Allah katakan, la taqnatu mir rahmatillah. Orang-orang yang mereka merasa dosanya tidak diampunkan, tidak ada ampunan baginya, kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai merasa tidak ada ampunan dari Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, kata Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa, seluruh dosa, termasuk syirik. Termasuk syirik jika pelakunya sebelum meninggal bertobat dengan taubat nasuha, meninggalkan kesyirikannya dan masuk Islam, Allah ampunkan dosa-dosanya. Makanya ayat ini berbicara tentang kemutlakan manusia ketika masih hidup. Bahwa selama dia masih hidup, masih bernyawa, apapun dosanya, termasuk syirik, kalau dia bertobat, Allah ampunkan dosanya. Dan jangan pernah merasa tidak ada ampunan dari Allah buat dirinya. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni segala dosa. Bukankah para sahabat dulunya musyrik? Bukankah para sahabat dulunya orang-orang yang menyembah selain Allah? Iya. Tetapi mereka masuk Islam. Tetapi mereka bertobat sebelum matinya, masuk Islam dan memperbaiki keislamannya dan meninggalkan kesyirikan. Maka mereka orang-orang yang Allah ridhoi. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni segala dosa. Maka jangan pernah meremehkan orang yang bertobat dari dosa, sebesar apapun dosanya. Jangan pernah kita meremehkan orang yang bertobat dari sebuah dosa, sebesar apapun dosanya. Dan jangan kita tertipu dengan amal soleh kita. Adapun surah An-Nisa ayat 48 dan 116 itu berbicara tentang kondisi manusia setelah mati. Surah Az-Zumar ayat 53, bahwa Allah mengampuni segala dosa jika pelakunya masih hidup dan dia bertobat kepada Allah, sebesar apapun dosanya. Meskipun seluas langit dan bumi dosanya, meskipun dosanya memenuhi langit dan bumi, tapi dia datang kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah, pasti Allah ampunkan dosa-dosanya. Sedangkan di surah An-Nisa ayat 48 116 itu berbicara tentang ampunan Allah setelah matinya seorang hamba. Jika seorang hamba sampai matinya dia berbuat kesyirikan, syirik besar, sampai mati tidak bertobat, tidak meninggalkan kesyirikan dan tidak berislam, tidak masuk Islam, maka kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik jika pelakunya sampai mati tidak bertaubat. Jadi mati orang musyrik, orang kafir sampai mati nggak masuk Islam, nggak bertobat, nggak beriman, maka alamat sudah tidak ada ampunan dari Allah. Artinya apa? Kekal di neraka jahanam. Maka akidah kita kalau ada orang mati selain agama Islam, matinya selain di agama Islam, harus yakin orang itu tempatnya di neraka sudah. Ini kalau sudah mati ya, kalau masih hidup nggak boleh mengklaim orang masih hidup, orang kafir mengatakan, kamu ini pasti menghuni neraka, nggak boleh. Tapi kalau sudah mati di atas kekafirannya, meskipun bapak kita sendiri,
ibu kita sendiri, kerabat kita sendiri, mati di atas selain agama Islam, selain akidah Islam, mati dan tempatnya neraka jahanam. Tapi jika orang yang berbuat dosa, dia beriman, dan dosa yang dilakukan bukan kesyirikan, sampai mati nggak bertobat, maka orang yang seperti ini, kata para ulama, tahta masyiatillah, bahwa orang yang beriman mati membawa dosa besar selain syirik, seperti zina, minum khamar, riba, durhaka kepada orang tua, mati dia belum bertobat dari dosa-dosa besar selain syirik, maka orang seperti ini di bawah kehendak Allah. Makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang mati membawa dosa besar selain syirik itu di bawah kehendak Allah. Apa maksudnya di bawah kehendak Allah? Maksudnya jika Allah menghendaki mengampunkan dosa-dosanya, akan Allah ampunkan dan dia tidak akan diazab. Dan yang kedua, jika Allah menghendaki untuk mengazab, maka Allah akan mengazab si hamba tersebut, tetapi sesuai dengan kadar dosanya. Kenapa? Karena Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya barang sedikit pun. Karena Allah tidak akan mengazab hamba-hamba dan tidak akan pernah berbuat kezaliman kepada hamba-hambanya barang sedikit pun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran di berbagai ayat, seperti di surah Al-Jathiyah ayat 15, man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Siapa yang beramal soleh, maka amal tersebut hasilnya akan kembali kepada dirinya, dan siapa yang beramal buruk akan dikembalikan kepada dirinya. Thumma ila rabbikum turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Ini di surah Al-Jathiyah. Di surah Fussilat ayat ke-46, di surah Fussilat ayat ke-46 Allah berfirman dengan makna yang serupa, man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Di surah Fussilat ayat ke-46 Allah berfirman, man amila salihan, siapa yang beramal saleh, falinafsi, amal tersebut akan kembali manfaat kepada dirinya dunia dan akhirat. Wa man asa'a fa'alaiha, siapa yang berbuat buruk akan kembali kepada dirinya pula. Wa ma rabbuk, dan tidaklah Rabbmu itu bidhallamin lil 'abid, Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya barang secuil pun. Makanya orang yang berbuat dosa hanya akan dibalas satu oleh Allah jika dia berbuat. Tapi kalau amal soleh, Allah lipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau ada orang berbuat dosa dan dosanya bukan syirik dan dia tetap masih beriman, maka orang tersebut di bawah kehendak Allah. Artinya jika Allah berkehendak di hari kiamat untuk mengampunkan dosa-dosanya, Allah ampunkan, karena ampunan Allah luas. Tapi kalau Allah berkehendak mengazab, akan Allah azab sesuai dengan kehendaknya, tetapi tidak akan melebihi kadar dosanya. Tapi ayat ini bukan berarti menjadi argumen bagi kita, kalau gitu gak apa-apa dong berbuat buruk, toh Allah Maha Pengampun. Ini keliru. Apakah ada yang tahu kehendak Allah? Siapa di ruangan ini yang tahu kehendak Allah? Nggak ada. Ketika kita berbuat dosa, apakah kita tahu kehendak Allah bahwa nanti Allah akan mengampuni dosa kita kalaupun kita minta ampun? Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Cuman urusannya kita bertobat dari segala dosa. Jadi kita harus yakin Allah pasti mengampuni segala dosa selama kita masih hidup. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau berwasiat kepada kaum muslimin, hendaklah setiap doa kita meminta 3 hal. Syekh bin Baz rahimahullah berwasiat kepada kaum muslimin dalam ceramah-ceramah beliau, hendaklah kaum muslimin berdoa kepada Allah di setiap doanya minta 3 hal. Yang pertama, ya Allah, matikan aku di atas keislaman, di atas keimanan.
Yang kedua, ya Allah matikan aku di atas ketaatan atau dalam keadaan husnul khatimah. Minta kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, yaitu dalam keadaan beramal soleh. Yang ketiga, minta kepada Allah untuk diberikan kesempatan bertobat sebelum ajal menjemput kita. Catat tuh nasihat dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Yang pertama, minta dimatikan dalam keislaman dan keimanan. Yang kedua, minta dimatikan dalam beramal soleh, yaitu dalam husnul khatimah. Yang ketiga, minta kepada Allah untuk bisa bertobat sebelum ajal menjemput kita. Dan itu perlu kita minta dalam setiap doa-doa kita. Adapun jika seorang hamba mati tetap membawa dosa, jika dosa itu dosa kesyirikan, maka sudah alamat kita yang masih hidup tidak akan bisa membantunya. Artinya kalau seorang hamba mati membawa dosa dan dosa-dosa syirik, sudah alamat kita yang keluarga pun tidak akan bisa menolongnya sedikit pun. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW ketika mengajak pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam menjelang wafatnya, ternyata tidak bisa masuk Islam gitu kan? Sampai-sampai Nabi ketika ternyata pamannya Abu Thalib mati di atas kesyirikan, Nabi mengatakan, la astaghfirullah ma lam unha, demi Allah, wahai paman, aku akan mohonkan ampun kepada Allah selama aku tidak dilarang. Ternyata turun surah At-Taubah ayat 113. Ternyata Allah menurunkan jawaban dari tekadnya Nabi Muhammad untuk memohonkan ampunan buat paman yang mati di atas kesyirikan. Allah jawab dengan turunnya surah At-Taubah ayat 113. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka nabi nabi tidak pantas bagi seorang nabi walladzina amanu dan orang-orang yang beriman an yastaghfiru memohonkan ampun lil musyrikin buat orang-orang yang mati di atas kesyirikan. Tidak pantas, tidak boleh, tidak layak, tidak beradab bagi seorang nabi. Dan orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah buat orang-orang musyrik, meskipun mereka kerabatnya sendiri, meskipun mereka ayah ibunya sendiri. Mimba di mata bayanah, setelah jelas orang-orang musyrik tadi mati di atas kesyirikan. Mimba di mata bayanah annahum ashabul jahim, setelah jelas bahwa mereka orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Kapan orang-orang musyrik dipastikan di neraka jahanam? Ketika matinya di atas kesyirikan. Maka tidak boleh bagi Nabi dan orang beriman memohonkan ampun kepada orang musyrik meskipun kerabat sendiri setelah mati di atas kesyirikan, enggak boleh. Dan Nabi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih hidup, mohonkanlah hidayah, mohonkanlah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mati, sudah finish. Tidak ada, tidak boleh. Para ibu dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, karena waktu pembahasan saya masih panjang, semoga masih dipertemukan di kesempatan yang akan datang. Dan Allah berikan kita taufik untuk senantiasa beramal soleh. Maka saya jawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika kita tidak berakidah sesuai pemahaman, sahabat Nabi, bisa disebut dengan syirik, mensekutukan Allah. Seperti keberadaan Allah berada di mana-mana. Ini pembahasan cukup panjang ya. Cuman secara umum para ulama mengatakan jika orang mengingkari pokok keimanan itu seperti beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat dan seterusnya. Jika dia mengingkari salah satu dari pokok iman, maka tidak diragukan mereka semuanya apa? Berada di neraka, artinya apa? Mati di atas kesyirikan. Tapi kalau di cabang-cabangnya masih khilaf di antara para ulama, dan ini butuh perincian. Karena ada orang mungkin meyakini Allah di mana-mana karena apa? Takwil. Karena dia apa? Salah berguru, salah menimba ilmu sehingga akhirnya memiliki keyakinan seperti itu. Tapi ini butuh perincian. Yang kedua, Ustaz, saya ingin bertanya di luar tema. Oh, nanti aja lah. Sebentar, luar tema nanti. Assalamualaikum Ustaz. Apakah dosa besar apabila kita tidak
melayani, apa maksudnya? Apakah dosa besar apabila kita, maksudnya istri, tidak melayani hubungan suami istri tapi sama-sama ridho? Maksudnya gimana? Oh, nggak berhubungan tapi dua istri ridho. Dari mana tahu suami ridho? Jangan dikira suami nggak berhubungan, mungkin ada memendam sesuatu akhirnya nggak mau, nggak malas. Maka kadang-kadang tes. Ini masalah hubungan suami istri ya. Yang jelas dosa besar ya. Ketika istri tidak melayani suaminya itu dosa besar. Bahkan disebut dalam hadis ketika suami mengajaknya ke tempat tidur dan istri tidak mau, maka para malaikat melaknat sampai di pagi hari. Dan itu bagian dari dosa besar. Tapi di sini kata-kata sama-sama ridho ini butuh perincian. Karena kadang-kadang sebagian istri dia tidak paham suaminya ridho nggak ridho. Sebagian istri tidak paham suaminya ridho tidak ridho. Jangan dikira diamnya suami tidak ridho atau tidak ridho, harus dipahami, harus minta penjelasan. Ini mikrofon mati ini. Kayak baterainya. Baik, jawab sebentar, insyaallah masih ada waktu. Jadi intinya apakah dosa besar apabila kita tidak melayani hubungan suami istri tapi sama-sama ridho? Saya kira ini butuh perincian. Kadang-kadang sebagian istri tidak paham suaminya ridho nggak ridho. Karena terus terang bagi laki-laki hubungan dengan suami istri itu sesuatu yang sangat mendasar. Maka ya ini harus diperincikan ya. Beda kalau mungkin suaminya lemah syahwat, itu harus diterapi itu. Wallah alam, tapi ini butuh perincian masalah. Berikutnya di sini. Tapi yang jelas sebagaimana sudah pernah dibahas, hendaklah kita berdoa kepada Allah dan hati yakin doa kita akan diijabah. Cuman jangan sampai doa kita ada 3 hal. Yaitu apa? Doa yang isinya dosa, doa yang isinya memutuskan silaturahim, yang ketiga doa yang tergesa-gesa. Apa doa yang tergesa-gesa? Yang mengatakan da'utullah. Apa nih? Terus menerus di waktu mustajab, terus menerus berdoa, maksudnya di waktu-waktu mustajab. Ya, jika yang mati itu masih memiliki keimanan dengan doanya anak dan memohon ampunan dari seorang anak yang soleh, akan Allah ampunkan. Saya ulangi ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa jika orang itu mati di atas keislaman, maka bisa Allah ampunkan dosa-dosanya. Bisa melalui apa? Permohonan ampun anaknya. Makanya doa yang seorang anak buat orang tua yang sudah meninggal itu sangat berpengaruh. Jangan pernah meremehkan doa memohon ampun buat orang tua kita yang sudah di alam kubur.
dapat Allah ampunkan insya Allah. Bagaimana cara agar selalu istiqomah? Ya berdoa dan amalkan apa yang telah kita ketahui, dan cari teman-teman yang istiqomah. Pengen istiqomah, carinya teman istiqomah, jangan teman yang malas-malasan. Tetap akan berpengaruh karena teman punya pengaruh besar. Ustaz, saya ingin bertanya, ya di luar tema, nanti ntar. Bagaimana dengan orang Islam tetapi tidak pernah sholat? Apakah bisa masuk surga? Orang yang pernah sholat kafir. Orang yang nggak pernah sholat kafir. Ingat itu, Nabi mengatakan, man tarakaha faqad kafar, siapa yang meninggalkan sholat dia kufur, kafir. Maka mana mungkin masuk surga? Tidak akan masuk surga kalau dia tidak bertobat sebelum meninggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya mengikuti kegiatan pramuka yang di ini luar tema ya? Luar tema, nanti dulu. Ustaz, saya mau bertanya, apakah saya berdosa karena kalau di tempat kerja pakaian saya belum sesuai syariat? Sok ya masih diperbolehkan mengenakan hijab, namun menggunakan celana. Karena saya bekerja di perusahaan retail, apa itu retail? Retail. Dan apakah saya berdosa jika ada customer yang melakukan pembayaran kepada saya dengan menggunakan kartu kredit? Karena saya hanya melaksanakan pekerjaan saya. Dan yang terakhir, bagaimana cara saya agar saya bisa hijrah? Siapa yang nyuruh Anda kerja? Nggak ada yang nyuruh. Siapa yang nyuruh Anda kerja di perusahaan tersebut? Nggak ada yang nyuruh. Pilihan siapa? Pilihan sendiri. Maka pilihlah sendiri untuk keluar kalau mau keluar. Sahih? Iya. Kalau Anda belum menikah, cepatlah menikah biar ada yang mengusahakan dirimu. Kalau Anda sudah menikah, maka qanaahlah dengan pemberian suami. Insya Allah pemberian suami lebih berkah. Saya selalu kasih solusi bagi ibu yang masih kerja, berhentilah bekerja. Kalau memang sudah memungkinkan ya. Ingat, jangan nesu, dipanggil nesu, sesok orang ngaji nih, mau piye. Tetap ngaji. Kalau orang sudah marah, Anda sudah diingatkan. Kan terus terang, pengajian saya pasti pas pengajian nyinggung. Kalau nggak disinggung akan ada perubahan. Kalau jangan pengajian nggak mau disinggung, jangan ngaji dengan saya. Dengan saya pasti disinggung terus. Saya ngomong Anda nggak boleh kerja, tanya istri saya. Hijrah itu jangan berkeinginan. Ustaz, dulu saya kerja di bank, sekarang saya sudah bertobat, tapi kok ternyata seret rezeki Ustaz. Berarti Anda tobatnya hanya karena pengen pindah tempat kerja, tapi Anda tetap pengen nominal yang sama. Ini keliru, perbaiki tobatnya itu. Karena keberkahan harta bukan pada nominal, tapi pada langgengnya itu kebaikan. Ya. Sebentar. Saya menikah, saya ingin menyantuni anak yatim piatu. Sebaiknya saya ke panti asuhan anak-anak atau anak-anak panti asuhan saya undang ke acara pernikahan kami. Ya, kalau menyantuni bukan dengan pernikahan khusus, jangan datang, dan lebih mulianya jangan datang, jangan disuruh datang. Paham ya? Ada satu hadis yang saya sampaikan di sini ya. Pertama, jangan pernah meremehkan orang miskin. Jangan pernah meremehkan orang miskin, orang yang mungkin penampilan nggak terlalu bagus. Jangan pernah. Justru kata Nabi dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad dan yang lain, kata Nabi, "Ubghuni bi du'afaikum", carilah orang-orang lemah di antara kalian, kata Nabi. Perhatikan orang-orang lemah di antara kalian, di antaranya orang yang berdosa, di antaranya orang yang mungkin lemah ekonomi. Perhatikan mereka, kata Nabi. Innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Sesungguhnya kalian diberikan rizki oleh Allah, diberikan pertolongan Allah disebabkan orang-orang lemah di antara kalian. Maka jangan pernah meremehkan orang yang lemah ekonomi, lemah iman dan sebagainya. Berikan mereka perhatian. Dan kalau kita mau muliakan anak yatim, kita yang datang, jangan suruh mereka datang. Lebih mulia insya Allah. Mulia bagi kita dan tidak merendahkan mereka insya Allah. Ya, kalau walimatul urus ya bisa aja, cuman niatnya bukan untuk nyantuni, beda lagi. Kalau walimatul urus untuk senang-senang. Dan perlu ingat ya, walimatul urus jangan cari timbal balik. Sebagian orang walimahan untuk cari modal. Seharusnya walimahan itu untuk berbagi kesenangan. Maka kata Nabi, orang yang mengadakan pesta pernikahan yang diundang orang kayanya itu seburuk-buruk makanan. Seburuk-buruk hidangan makanan yang diundang hanya orang kaya saja. Dan seberkah-berkah makanan yang diundang juga orang miskinnya.
Baik. Yang terakhir mungkin, Afwan Ustaz, iya, bagaimana hukumnya mengikuti kegiatan pramuka yang di dalamnya terdapat tepuk-tepuk, yel-yel, bernyanyi-nyanyi, yang beberapa sekolah tertentu mewajibkan siswanya mengikuti hal yang demikian. Syukran jazakallah khairan. Ini butuh, kalau Anda seorang guru, maka Anda punya sedikit power ya mungkin ya. Tapi kalau Anda sebagai wali santri, maka ya kasih masukan lah kalau itu sekolah Islam. Kalau sekolahnya bukan sekolah Islam, maka keluarkan cari sekolah Islam. Kalau tetap susah, didik sendiri. Insya Allah tidak ada kewajiban Anda nyuruh anakmu sekolah di sekolahan. Yang Anda diwajibkan untuk mentarbiyah anak-anak. Gak ada kewajiban. Ustaz, apakah ada kewajiban anak